kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo yang memposting patung Buddha di Candi Borobudur atau stupa di Candi Borobudur menyerupai wajah Jokowi, menghadirkan sejumlah hal janggal dan lucu dari tingkah pola seorang Roy Suryo. Roy yang hampir setiap kali dalam kasus-kasus penistaan yang memanfaatkan teknologi IT hadir sebagai pakar telematika, hadir sebagai orang yang seolah-olah bersih, kemudian menasbihkan dirinya bisa memberikan justifikasi tentang kebenaran dari hasil rekaman elektronik, hari ini harus menjadi pesakitan karena ulah tangannya sendiri. Menariknya, ketika Roy diperiksa, ada sejumlah fakta terungkap dari kondisi dirinya. Roy yang sebelumnya begitu sehat, begitu lantang berteriak dari media ke media tentang kesaksian berdasarkan pemahaman atau kapasitas intelektualnya, mendadak tiba-tiba menjadi sakit. Dengan sejumlah ornamen yang ditempelkan di tubuhnya mengesankan bahwa Roy sedang sakit dan pantas dikasihani. Dan hari-hari ini yang menjadi lucu adalah Roy meminta penangguhan penahanan. Ini menjadi lucu karena dalam benak pikir secara kolektif bangsa Indonesia kita ingat betul tentang kasus penistaan agama yang terjadi 2017 silam, di mana seorang Basuki Cahayapurnama yang dalam kapasitasnya sebagai gubernur di Kepulauan Seribu ketika itu berusaha memberikan penyadaran tentang demokrasi kepada masyarakat Pulau Seribu sambil mengutip ayat dari agama tertentu. Mungkin dalam kapasitas seorang BTP dipandang tidak layak karena dalam konteks konsepsi kepercayaan BTP berbeda dengan kepercayaan ayat yang dikutipnya. Namun dilihat dari niat, sebenarnya BTP berupaya memberikan pencerdasan tentang bagaimana berdemokrasi, bagaimana berpolitik yang dipisahkan dengan agama. Dan faktanya akhirnya seorang BTP atau Ahok terpenjara selama 2 tahun. Ahok menghadapi semua proses persidangan, semua proses pemberian keterangan di kepolisian, bahkan sampai proses menjalani hukuman secara 2 tahun dengan penuh dan menunjukkan integritas dirinya bahwa tunduk pada hukum yang ada di Indonesia. Ahok tidak pernah mangkir, tidak pernah lari, bahkan secara tegas menyampaikan semua hal yang diketahui, yang ada dalam pikirannya dengan maksud-maksud yang jelas. Ahok bahkan tidak pernah mengambil kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan waktu yang diberikan oleh hukum. Bagi Ahok, menjalani hukum secara tuntas adalah bagian dari pertanggungjawaban dirinya, bagian dari integritas dirinya, bagian dari eksistensi dirinya sebagai seorang warga negara Indonesia yang patuh dan taat pada hukum. Keadaan berbeda justru dilihat pada Roy Suryo saat ini. Roy menjadi begitu cengeng, belum apa-apa sudah meminta agar melakukan penangguhan penahanan. Roy menjadi begitu lemah ketika baru menjalani pemeriksaan langsung dinyatakan sakit dengan bantuan kursi roda, bahkan juga dengan penyangga leher. Kita tidak tahu drama apa yang sedang dimainkan oleh Roy. Apakah ini benar-benar terjadi ataukah hanya sebuah kamuflase? Namun masyarakat Indonesia berhak untuk menilai karena melihat ada perbedaan kepribadian, ada perbedaan cara menyikapi dari seorang Ahok atau BTP dan seorang Roy Suryo. Ahok menunjukkan kualitasnya, menunjukkan bagaimana mental kediriannya dalam menghadapi masalah hukum yang dia yakini bahwa dirinya benar, yang dia yakini bahwa dia sementara dizolimi oleh sebuah kepentingan politik yang besar. Dan Roy Suryo mengagung-agungkan dirinya, meminta penangguhan penahanan dengan alasan
bahwa dia pernah berjasa bagi negara ini hanya karena dia pernah menjadi seorang menteri. Terhadap dua kontradiksi keadaan ini, sebenarnya kita hanya mau melihat bahwa dari semua pemimpin bangsa yang menghadapi semua proses hukum, harusnya ketika melakukan kesalahan selain penyesalan, mereka wajib memberikan keteladanan moral kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk contoh-contoh atau tingkah laku yang baik, terutama ketika berhadapan dengan hukum. Menepuk dada dan menyatakan bahwa mereka pernah berjasa, pernah berbuat satu bagi bangsa dan negara adalah hal yang sangat naif. Karena siapapun di bumi pertiwi ini pasti berbuat dan berjasa bagi negara ini sesuai dengan kedudukan, kemampuan, dan kekuatan atau strata yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Roy tidak bisa menepuk dada seorang diri menyatakan bahwa dia paling berjasa. Karena pada saat yang bersama, petani yang sementara mengelola sawah pun bisa mengatakan bahwa mereka berjasa menghidupkan negeri ini dari panen yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka. Roy tidak bisa menyatakan bahwa dia paling berjasa di negeri ini, karena pada saat yang bersama, nelayan yang melaut di tengah badai juga bisa menepuk dada sambil mengatakan bahwa mereka berjasa memberikan asupan protein bagi generasi bangsa dengan cara melawan badai. Beda kualitas antara Roy dan Ahok menjadi contoh, menjadi hal yang bisa kita tiru, kita bedah. Kita ambil hikmah bahwa sesungguhnya masih banyak petinggi negeri ini yang cemen, cengeng, kecil mentalnya ketika berhadapan dengan hukum. Mereka begitu mampu, begitu tegas menjustifikasi orang bersalah. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berusaha dengan segala cara agar keluar dan dilupakan kesalahannya. Salam rasional.